Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh tamu kehormatan kita, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Budi Gunadi Sadikin. Pak Kabala KSP Jenderal Putranto, ini pagi-pagi udah bangun kita Pak ya, jam 3 udah bangun karena masih jam 4 sudah mesti berangkat ke airport, jam 5 kita pesawat mesti terbang. Pak Bupati, kita ketemu di Magelang waktu itu ya. Pak Bupati Toraja Selatan juga yang seorang dokter, Pak Wakil Bupati, Wakil dari Adikarya, Bapak Kadinkes Provinsi, ini ada Pak Gandim yang istrinya dokter, Pak Kapolres yang istrinya dokter. Jadi keluarga dokternya banyak serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, ini adalah rumah sakit kelima yang dibangun untuk program QIP-nya Bapak Prabowo. Bapak Presiden itu minta ada 66. Tadinya rencananya 3 tahun, tapi kemudian kita dapat anggaran tambahan, walaupun dipotong lagi sedikit, itu kita percepat dalam 2 tahun. Rencananya 32 tahun ini, 34 tahun depan. Karena menterinya lama, timnya lama, jadi kita sudah tahulah seluk-beluk birokrasi sedikit, kita sudah lakukan lewat Pradipa. Elangnya di bulan Desember kemarin. Jadi sudah beda 10, mungkin 10-nya lagi akan segera selesai, sehingga kita harapkan kalau bisa 32 itu groundbreaking-nya jangan lama-lama deh, paling telat Juni gitu ya Pak, bisa lebih cepat lebih baik. Karena kita harapkan seperti ini bisa selesai tahun ini juga. Jadi teman-teman bisa lihat rumah sakitnya. Kenapa ini dibangun? Ini untuk mengobati orang sakit. Ini prioritas kedua, tapi kita bangun juga. Intinya adalah kalau ada orang yang sakit di Kabupaten Toraja Utara, nggak usah dirujuk kemana-mana, sembuh di sini. Dan kita akan berikan layanan untuk 4 penyakit penyebab kematian paling tinggi di Indonesia. Kalau di nasional Pak, masih darah bisa beda-beda, tapi harusnya mirip-mirip. Kalau di nasional paling banyak meninggal karena stroke, kedua karena jantung, ketiga karena kanker, keempat karena ginjal. Jadi 4 penyakit ini kita berikan fasilitasnya lengkap supaya kalau ada yang sakit dan dirawat selesai di sini, nggak usah dirujuk. Saya tadi bisik-bisik ke Wakil Bupati, berapa bayar UHC setahun? 30 miliar. Ini karena saya sebagai bakir, saya suka ajarin Bupati. Kalau Bapak bayar UHC dari anggaran Pemda 30 miliar, tapi kemudian nggak spend uangnya buat fasilitas kesehatan, artinya Bapak bayarin bupati, wali kota lain, dan termasuk BPJS. Karena kenapa? Karena nanti dia akan berobatnya ke Makassar. Nanti yang dibayar BPJS adalah rumah sakit dari Makassar, jadi wali kota Makassar dapat banyak duitnya dari mana? Dari APBD Toraja, gitu ya. Jadi kalau Bapak pengen supaya uangnya nggak kemana-mana, rumah sakitnya harus dibikin bagus, puskesmasnya dibikin bagus. Jadi kalau Bapak bayar BPJS 30 miliar, kalau Bapak hebat, Bapak dapat uangnya dari BPJS 35 miliar. Itu yang paling bagus sebenarnya, karena dibayar lewat RSUD dan lewat puskesmas. Itu juga sebenarnya negotiation factor yang bagus. Kalau izin-izin apanya nggak dikasih sama BPJS tuh, izin alatnya, izin operasionalnya, Bapak bisa bilang, ya USC-nya saya kurangin. Bisa nanti kepala BPJS-nya langsung datang ke Bapak, minta cepat-cepat dibayar. Gitu ya. Itu supaya berimbang Pak, cash flow-nya Bapak supaya berimbang. Makanya rumah sakitnya mesti bagus. Nah, rumah sakit dokter itu, saya bukan dokter Pak, tapi saya belajar dari dokter-dokter, tugas saya dokter 2, meriksa sama ngobati. Jadi untuk penyakit stroke, periksanya butuh CT scan. Jadi alat ini, rumah sakit ini, Bapak akan dapat CT scan. Ya. Untuk ngobatin stroke, itu ada prosedur namanya trombektomi. Untuk stroke yang ischemic yang mampet, ada prosedur namanya coiling. Untuk stroke aneurisma ya yang mau pecah,
dan juga ada prosedur yang namanya craniotomy, evakuasi hematom. Itu kalau pembuluh darahnya pecah. Ketiga layanan itu harus bisa dilakukan di rumah sakit ini. Oleh karena itu Bapak akan dikasih alat mahal yang namanya cath lab supaya bisa trombektomi sama saya ngomong mengenai dokternya nanti belakangan. Itu alatnya Bapak dapat dulu. Jadi Bapak untuk deteksi pakai CT scan, mengobatinya pakai cath lab. Jantung sama Pak, jantung lebih sederhana, deteksinya pakai ultrasound gitu, berarti kardiografi itu juga ada. Kemudian nanti jantung juga pakai cath lab. Jadi yang kita minta ada layanannya adalah kalau kena serangan jantung di sini bisa pasang ring. Ring itu butuh cath lab. Stroke sama jantung itu Pak, katanya nih katanya dokter-dokter ke saya, kalau ditangani cepat di bawah golden period-nya harus selamat. Jadi kalau stroke itu supaya nggak rusak-rusak itu harus ditangani di bawah 2 jam. Kalau udah di atas 2 jam mulai rusak, jadi bisa cacat, bisa segala macam. Sembuhnya nggak 100%. Kalau jantung itu katanya bisa sampai 6 jam, lebih lama. Jadi kalau stroke di sini Pak, nggak mungkin kan Bapak dibawa ke Makassar, telat. Even dibawa ke Palopo aja di sana kan ada antriannya, pasti telat Pak. Itu sebabnya semua penyakit stroke sama jantung dengan adanya rumah sakit ini harusnya Bapak tidak rujuk. Itu bagus buat pasiennya bisa selamat dan juga bagus buat Bapak karena uang UHC-nya Bapak kembali lagi ke kantongnya Bapak, gitu ya, nggak kembali ke RSUD yang lain. Nah, yang penyakit yang ketiga yang paling banyak meninggal adalah penyakit kanker. Untuk wanita tuh pembunuh utama tuh kanker payudara, nomor 2 kanker serviks. Laki-laki itu pembunuh utamanya kanker paru, kedua kanker kolorektal. Jadi di rumah sakit ini nanti akan dikasih mamografi untuk periksa kanker payudara. Dan jadi radiolognya senang karena dapat mamografi. Terusnya untuk obatinya dikasih fasilitas kemoterapi. Ya, sitotoksik brangkamin itu nanti dikasih di sini supaya bisa kalau kena diperiksa diobati dengan kemoterapi. Semua rumah sakit kabupaten kota harus bisa kemoterapi. Kemoterapi ini lama. Biasanya tuh kalau di Darmais itu banyak rumah singgah, banyak bupati gubernur bikin rumah singgah. Kenapa? Rumah singgah itu rumah penderitaan. Karena bayangin orang dari sini mesti dikirim ke Makassar, tinggal selama 1 bulan, didampingi sama saudara-saudaranya karena melayani kemoterapi. Nanti kita nggak mau begitu. Kemoterapi harus bisa dilakukan di seluruh kabupaten kota. Sehingga kalau yang sakit daerah sini nggak usah jauh-jauh dikirim keluar. Cukup saudaranya bisa tinggal di sini dan dilayani untuk kemoterapi. Nah untuk yang ginjal itu ada 2 Pak. Biasanya harus cuci darah sama harus batuk ginjal. Nah yang batuk ginjalnya nanti kita kasih alat set endurologi basic, jadi bisa operasi batuk ginjal di sini. Untuk cuci darahnya, karena banyak yang melakukannya bisa lewat KSO, nanti kita siapin fasilitasnya, tapi Bapak bisa kerjasama sistem operasi. Jadi bayarnya per sekali aja. Nanti kita pilihin yang bagus. Karena itu Bapak suka ditipu-tipu kalau ke rumah sakitnya nggak pinter sama nggak jujur. Jadi itu biasanya ditipu-tipu sama perusahaan KSO. Jadi yang untung dia, yang rugi Bapak. Tapi nanti kita kasih guidance supaya bisa juga cuci ginjal dilakukan di sini. Pak, itu bab pertama. Bab keduanya, semua alat-alat itu Pak hanya bisa jalan kalau ada dokter. Dokternya tuh levelnya subspesialis Pak. Misalnya neuro mau intervensi pasang trombektomi itu harus spesialis neuro, subspesialis intervensi, atau spesialis bedah saraf, subspesialis intervensi, atau subspesialis radiologi, subspesialis intervensi. Itu susah, tempatnya sedikit sekali. Ya, pasti saya rasa nggak ada yang punya subspesialis itu. Jadi ya sama jantung juga gitu Pak. Ada spesialis jantung, Bapak belum punya spesialis jantung di rumah sakit ini. Tapi harus subspesialis intervensi. Sama juga kemoterapi, spesialis penyakit dalam harus subspesialis kahop. Kayak gitu ya. Ginjal juga sama, spesialis penyakit dalam harus spesialis KGEH. Nah itu komplikasi dari pendidikan kedokteran membuat rumah sakit seperti ini nggak punya spesialisnya.
Dari 66 rumah sakit yang saya lihat, itu yang lengkap spesialisnya cuma 40%. Khusus untuk jantung sama neuro yang bisa intervensi itu 0. Tidak ada dari 66 rumah sakit yang dibangun oleh Bapak Presiden itu lengkap sampai punya subspesialis intervensi. Nah, apa yang saya lakukan? Kita berikan beasiswa. Beasiswanya nggak harus SP2, tapi fellowship. Ini membuat saya tidak disukai oleh banyak kolegium, jadi banyak senior-senior marah ke saya. Ini pasti terkenal Menkesnya, haus kekuasaan, merebut kekuasaan dari mana-mana, itu yang beredar di WA group dokter-dokter begitu. Kenapa saya lakukan gini? Karena kalau nggak saya lakukan, yang sana nggak mau. Nggak pengen spesialisnya banyak-banyak juga, ya banyak saingan. Makanya aku buka. Sekarang fellowship itu bisa diambil. Jadi nggak usah 4 tahun dulu, bisa ambil SP jantung, bisa ambil intervensi. Saraf bisa ambil intervensi. Karena sekolahnya sedikit dan mesti rebutan sama darah biru susah, kita buka ke luar negeri. Jadi tahun ini kita akan kirim 100 jantung intervensi ke Jepang, Cina, Korea Selatan, dan India. Full biayanya dari Kemenkes. Kalau pulang mereka dapat fellowship, mereka sudah boleh praktek intervensi, dibayarnya sama dengan SP2. Jadi nggak usah khawatir bahwa dibedakan dengan subspesialis. Nanti banyak subspesialis marah ke saya. Tapi sudah saya hitung-hitung, spesialis harusnya senang ke saya. Banyakkan spesialis dari subspesialis nggak apa-apa, gitu kan? Ya, karena udah konsekuensinya jadi menteri. Kenapa? Supaya kita bisa buka. Kalau nggak cukup. Alatnya datang, dulu waktu saya masuk, gimana kita mau kerja sana, alatnya nggak ada. Begitu alatnya kita kasih, Bapak bikin proyek mercusuar. Salah terus kita Pak, dibilangnya salah. Tapi begitu saya lihat nggak ada dokternya kita bikin pakai fellowship 1 tahun. Beasiswa kita. Nah saya minta ke Bapak identifikasi dokter-dokter di sini yang mau belajar spesialis atau subspesialis, cepat kasih ke Bapak Adi Saguna. Kalau Bapak belum ada dokternya, Bapak akan dapat prioritas ya untuk belajar. Kalau dulu prioritasnya anaknya siapa, bapaknya profesor di mana, itu ya. Kalau sekarang ini enggak. Yang kita kasih duluan spesialis dan subspesialisnya adalah rumah sakit yang tidak punya spesialis itu. Nah coba saya titip, kalau bisa putra daerah. Karena kalau nggak putra daerah Pak, kita kirim nanti balik lagi dia ke Jawa, orang Jawa. Atau kalau Bapak dapat orang Jawa atau orang Sumatera, paksa dia akan menikahi putri Bapak. Karena aku lihat kan ini juga gitu kan, supaya dia nggak bisa lari lagi gitu. Karena Bapak jodoh-jodohin aja supaya dia menikah. Karena dokter itu sangat penting. Kalau dokternya nggak ada, alat-alat ini mangkrak nggak bisa dioperasikan juga. Nah itu poin yang kedua Pak ya. Poin yang ketiga, ini udah bagus, saya bilang ini adalah strategi kesehatan prioritas kedua. Namanya mengobati orang sakit. Strategi kesehatan prioritas pertama namanya menjaga orang sehat. Itu yang penting Pak. Itu sebabnya namanya di seluruh dunia Menteri Kesehatan. Nggak pernah adanya namanya Menteri Kedokteran atau Menteri Kesakitan, nggak pernah ada. Namanya Menteri Kesehatan. Karena tugasnya menjaga tetap sehat. Sehat itu jauh lebih murah, kualitas hidup jauh lebih baik. Sebagus-bagusnya ruang operasi rumah sakit ini, tempat tidurnya Bapak pasti lebih senang tidur di tempat sendiri daripada tidur di meja tempat tidur operasi. Sebagus-bagusnya VIP roomnya dibandingkan kamarnya Bapak pasti nggak mau tinggal di VIP room di sini, lebih baik tinggalnya di rumah sendiri. Jadi poin ketiga saya sampaikan, Pak Bupati, tolong jaga masyarakat Bapak, jangan sampai sakit, jangan sampai masuk rumah sakit ini. Kalau bisa rumah sakit ini diisinya sama tetangga-tetangga ini ya Bapak, ya, Kabupaten Bapak. Tapi Kabupaten Bapak nggak ada yang masuk sini, gitu ya. Nah gimana caranya supaya bisa preventif nih? Bapak harus lakukan cek kesehatan gratis, gitu ya. Dikasih juga sama Bapak Presiden. Jadi saya kita tahu, tolong keluarkan instruksi Bupati dan semua puskesmas dinkes harus kejar warganya cek kesehatan gratis. Tadi meninggal stroke jantung, kanker ginjal. Saya kasih jurus gampang, saya bukan dokter. Kanker jantung, stroke ginjal itu penyakit kronis kalau tanya dokter-dokter. Bukan penyakit akut, jadi artinya dia kenanya lama gitu, baru meninggal. Nggak kena baru langsung meninggal, kayak ketabrak mobil, kena langsung meninggal. Kan ini kan lama.
Nah lama ini Pak, sebenarnya banyak waktu kita untuk memperbaiki kondisi kesehatan. Kalau saya bilang yang diukur kalau saya nih Pak, itu 4 aja Pak. Satu, tekanan darah harus di bawah 130, 85. Kalau lebih, di puskesmas ketahuan dikasih amlodipin suruh minum tiap hari. Nomor 2 diukur gula darah Pak. Ini Pak KSP ini pengalaman dengan gula darah. Gula darah yang bagus diukur HbA1c. Nah, itu harus di bawah 5,7. Kalau udah di atas diobati, kasih metformin. Ya. Puskesmas juga ada. Yang ketiga itu lemak darah, itu terkenalnya kolesterol. Totalnya di bawah 200, tapi bagus diukur LDL-nya di bawah 100. Kalau udah di atas 100, LDL-nya dikasih statin atau vastatin, rosuvastatin setiap hari. Saya minum sampai sekarang, setiap hari. Walaupun kolesterol saya total 160, cuma LDL-nya saya masih 95, 99, saya mesti turunin lagi karena saya ada plaknya sedikit. Yang keempat, itu harus diukur istilahnya EGFR. Tadi Bapak bilang banyak ginjal. Ginjal itu cuci darah, itu kalau EGFR-nya, Bapak kalau LDL tahu kan ada EGFR itu jarang, nanti kasih alatnya khusus kan, itu di bawah 15. Itu mulainya dari 100. Kalau dia udah jelek, di bawah 90. Saya kemarin diukur 88. Kurang minum, kurang apa, udah jatuh lagi, naik lagi jadi 90. Habis 90, itu udah stadium 1 tuh deh. Nanti dia turun lagi, nggak dirawat, ginjalnya turun jadi EGFR-nya di bawah 60, itu stadium 2. Terus di bawah 30, stadium 3, di bawah 15, stadium 4, harus cuci darah. Beberapa yang 30, EGFR-nya juga harus cuci darah. Nah ini tinggal tunggu waktu aja, karena akan rusak dan harusnya ditransplant ginjal. Tapi maksudnya saya apa? Yang gula darah, lemak darah, kolesterol, sama EGFR ini harus diukur. Supaya penyakit stroke, jantung, sama ginjal, kalau ini diukur dan terkendali, insya Allah nggak akan kena. Insya Allah nggak akan kena. Sama tambah satu yang kelima, lingkar perut, supaya nggak ada visceral fat. Karena visceral fat itu bawa apa ada sitokin anti interleukin 6, interleukin 9, nanti itu kemudian merusak organ-organ kita, men-trigger sel-sel kanker. Laki-laki harus di bawah 90 cm. Perempuan lingkar perut di bawah 80. Jadi kalau saya laki-laki itu celananya jin 32. Kalau udah di atas 32 kayak Pak Kapolres itu masih lari tuh. Sama saya. Kalau Pak Dandim kayaknya masih celana jinnya masih 32 gitu ya. Tapi kalau udah di atas 32 dia masih lari. Kenapa? Itu demi kesehatan juga. Insya Allah ya, 74 tahun bisa lihat cucu. Kecuali kalau Bapak memang ingin menghadap Yang Maha Esa karena cinta sekali pengen cepet-cepet gitu ya. Kalau itu ya udah nggak usah diukur. Itu sebabnya tolong melakukan cek kesehatan gratis. Nanti di programnya kita berikutnya kita akan revitalisasi 10.000 puskesmas, kita kasih alat hemato analyzer, blood chemical analyzer, semuanya kita bagi ya. Kita kasih USG, kita kasih EKG supaya bisa periksa jantungnya kalau ada kelainan. Nanti dikasih tenecterplase itu supaya bisa trombolisis dilakukan di puskesmas. Supaya akan kita kasih supaya itu bisa mengurangi tekanan. Nah sebagai penutup, Bapak Ibu, ini rumah sakit nanti akan bagus, alat-alatnya bagus, tolong dipelihara. Ya. Dan saya udah lihat tuh proposalnya Pak Bupati tebel. Ini Pak Kepala KSP, saya waktu masuk dibilangin, ini dinkes di bawah saya enggak, di bawah Bupati. Loh kenapa? Puskesmas bawah Bupati. Wali kota, loh dulu di bawah Kemenkes, sekarang enggak. Kenapa Pak? Ada namanya Undang-Undang Otonomi Daerah yang memang mengalihkan wewenang kesehatan itu ke kepala daerah. Wewenang itu apa Pak? Wewenang itu adalah penganggaran, budgetingnya, orang-orangnya, kendalinya, semuanya di bawah kepala daerah. Kepala daerah bisa kontrol, kalau ngurusin belanjanya ke sini-sini suka lupa bahwa anggarannya juga harusnya dengan undang-undang daerah itu harusnya dari pemerintah daerah. Jadi bapaknya adalah ini adalah om atau tante. Jadi kalau anak kurang duit, memang harus datang ke bapak. Bapaknya nggak mau ngasih duit atau nggak ada duit, baru minta ke om gitu biasanya ya. Jadi kita akan bantu masing-masing rumah sakit ini kan 170 miliar. Puskesmas saya rasa setiap kabupaten kota akan dapat ya 20-an miliaran, 25 miliar. Nah kita minta Pemdanya bangun gedungnya dong, renovasi gedungnya. Ini khusus untuk ini dikasih, tapi nggak semua daerah dikasih renovasi gedungnya. Dan saya titip
Pak Presiden itu tiap kali meeting sama kabinet selalu ngomongnya jangan makan uang APBN. Ya. Dan dia makin kesini makin keras. Kemarin dia ngomong korupsi mau dihukum mati. Ya, langsung Pak Jaksa Agung ngomong, Pak kepala KSP itu lihat. Ya. Jadi tolong Pak Bupati, saya ngerti politik itu seperti apa, saya pernah kerja di BUMN juga, saya ngerti. Tapi tolong untuk kesehatan kalau bisa jangan. Bapak dari yang lain aja. Gitu. Rumah sakit ini Pak, kalau dikelola dan baik, nanti akan kita ajari. Ini bisa untung. Untungnya bisa dipakai buat beli alat baru, bisa gaji dokternya lebih besar lagi. Gaji dokter spesialis kalau lebih besar dari sekda itu biasa. Itu dokter-dokter spesialis saya, itu gajinya 10 kali menterinya. Dan saya nggak pernah iri. Karena kita tahu bahwa dokter spesialis gajinya itu lebih tinggi-tinggi. Jadi janganlah. Ada yang bilang, nggak boleh lebih tinggi dari sekda. Ya gimana bisa? Itu dokter spesialis gajinya lebih rendah dari sekda kan. Tapi saya titip, nanti belanja-belanjanya kalau bisa dikonsolidasi. Katalog kita kan ngawur semua Pak. Saya baru bilang, saya beli cat lab, di katalog tuh harganya 18 miliar. Saya tenderin, dapatnya 8 miliar. Bedanya 10 miliar. Itu kan bisa bikin satu khusus Pak. Karena e-katalog ini yang baru sekarang untuk masukin banyak nitipnya. Nitipnya sini, nitip ini, jadi harganya naik. Nanti habis dia beli harga e-katalog kita merasa oh udah sesuai dengan aturan. Padahal itu banyak sekali titipan-titipannya di sana mungkin lebih banyak 2 kali lipat dari hasilnya. Gitu. Jadi tolong itu juga nanti Pak Andi ngomong aja ke Andi Sabuni. Kalau Bapak belanja alat tanya dia, itu Kemenkes sebenarnya saya beli alat untuk kaset 18 miliar kecebur sekali di Labuan Bajo karena pengen cepat Pak Jokowi. Aku cek swasta, saya di Bank Mandiri kan, semua itu nasabah saya. Telepon berapa nih? Si lo beli kaset ini beli yang sana 12 miliar. Jadi 50% lebih mahal harga e-katalog kita. Jadi e-katalog itu Bapak harus dinego. Ya. Kalau di Alkes itu Pak decek sekali. Saya dimasukin sama Pak Jokowi diminta untuk melakukan reformasi dunia kesehatan, termasuk mereformasi Kementerian Kesehatan agar lebih bersih. Saya terima kasih karena Pak Prabowo juga prinsipnya sama, malah beliau berani lebih keras. Jadi saya titip. Kalau e-katalog tawarnya tadi Tata Abang dulu aja Pak, tawar lari 50% diskon. Nanti kita ngomong ya harganya berapa. Nanti keluar. Nanti akan ada yang marah-marah ke Bapak kan. Gitu saya potong kan yang marah yang dari pinggir-pinggir kan. Teman-teman mulai datang. Oh, Pak Budi kok ditawar ya? Iya, ini kan e-katalog bukannya udah resmi. Enggak Pak, bedanya 100% lebih mahal. Ya, jadi saya aku titip karena setiap kali Pak Kepala KSP jadi saksi, Pak Presiden itu ngomongnya PBN itu harap dipakai dengan semaksimal mungkin untuk masyarakat. Jadi mulai di kesehatan ini kita perbaiki tata kelolanya, governance-nya. Ya saya ngerti lah dinamika politik daerah seperti apa ya, tapi jangan banyak-banyak gitu ya. Uangnya tuh kalau mau beli obat juga bisa dikonsolidasi, Toraja Utara, Toraja Selatan, konsolidasi RSUD-nya beli obat bareng, itu kan itu diskonnya bisa banyak. Nah, kalau beberapa daerah kayak Jawa Tengah itu Pak Gubernur zaman Pak Ganjar satu provinsi beli obatnya bareng. Sehingga pada saat negosiasi itu hasilnya jauh lebih bagus. Beli reagen itu yang tadi nggak ada atau ini buat gigi tuh bareng semua satu provinsi itu bisa jadi jauh lebih murah dan itu bisa 50%. Bapak bisa menghemat anggarannya, bisa dipakai buat insentif dokter, buat perawatan rumah sakit dan yang lain sebagainya. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan Bapak Ibu di sini sehat selalu, tidak ada yang wafatnya di bawah usia 74 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya Bapak dan mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung. Karena selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan dimulainya kegiatan pembangunan secara simbolis, penekanan tombol sirine, dilanjutkan peletakan batu pertama, program hasil terbaik cepat peningkatan kualitas RSUD Pongtiko. Untuk itu kami mengundang untuk naik ke atas panggung Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak A.M. Putranto, Bupati Kabupaten Toraja Utara, Bapak Frederick Victor Palimbong, General Manager PT Adi Karya Tbk, Bapak Bagus Prima Anugrah. Dan selanjutnya mohon berkenan Bapak untuk mendekat ke tombol sirine, diletakkan di atas tombol dan nanti pada hitungan mundur Bapak Ibu akan menekan tombol sirine secara bersamaan. Baik, sudah siap Bapak?
Iya, kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Dengan ini program hasil terbaik cepat peningkatan kualitas RSUD Pongtiku Kabupaten Toraja Utara secara resmi dimulai. Iya, silakan Bapak untuk menggunakan APD dan setelah itu secara bersama-sama menggunakan skor. Hitungan ketiga, Bapak Ibu, secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. Mohon ditahan dulu, Bapak. Baik, sudah siap. Kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Dan selanjutnya kita lanjutkan kembali foto bersama untuk itu kami undang Forkopimda atau yang mewakili. Izin salam kontaknya Bapak. Izin 1, 2, 3. Oke, terima kasih.